Eh, yang pertama di dalam hijrah itu karena kita tadi adalah yang kita sebut meninggalkan keburukan-keburukan, maka kita bisa melakukan pemetaan diri kita terlebih dahulu. Apa sifat-sifat positif dan negatif yang masih ada pada diri kita. Sifat-sifat positif kita kenali untuk kita istiqomahkan, kita kenali untuk kita jadikan sebagai sebuah standar diri yang harus terus meningkat gitu ya. Ini sifat-sifat positif. Tentu pada diri kita masih ada sifat-sifat negatif. Kalau kita kesulitan menemukan sifat-sifat negatif dari diri kita, mungkin kita bisa tanya orang-orang terdekat kita. Kita bisa tanya pasangan kita bisa tanya teman-teman kita bisa tanya kepada orang-orang yang sering bergaul dengan kita. Kira-kira hal negatif apa yang ada pada diri kita yang mereka kenali, yang mereka mungkin tidak suka, yang mereka nggak senang tentang. Nah, kita bisa mendaftar berbagai keburukan-keburukan tersebut, lalu kita dengan jujur ya, objektif, kita menggolongkan mana yang kelas berat, ya, ini keburukan kelas berat, mana yang keburukan kelas menengah, mana keburukan kelas ringan. Lalu dari situ kita punya prioritas, manakah yang kemudian akan kita bersihkan dari diri kita terlebih dahulu. Oh, ini saya itu masih kadang-kadang bohong. Oh, ini saya itu masih kadang-kadang suka menggunjing, suka bergibah. Oh, ini saya itu ternyata emosional, pemarah, temperamental, gampang kepancing, gampang meluap kemarahannya. Nah, ini misalnya kita target satu persatu. Nah, misalnya dalam 3 bulan. Ya, 3 bulan ini kita punya program untuk menghilangkan sifat pemarah kita. Ya kita fokus saja, gak usah mikirin yang lain dulu, kita cuma memikirkan tentang bagaimana menghilangkan sifat pemarah itu sedikit demi sedikit. Kemudian kalau itu sudah berhasil, ya kita kemudian beralih ke sifat yang lain. 3 bulan lagi saya mau menghilangkan sifat suka bergibah, suka menggunjing, suka ngomongin kejelekan orang. Pokoknya 3 bulan ke depan semua channel infotainment putus dulu, semua berita-berita gosip di medsos unfollow dulu ya. Semua teman-teman yang suka ngajak gosip untuk sementara dikurangi dulu interaksinya gitu ya. Sehingga kemudian kondusif 3 bulan untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut. Begitu seterusnya yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian juga kalau kita merasa kita punya misalnya, saya ini kekurangannya lemah ibadah ya, sholat malas, puasa apalagi gitu ya. Nah, kemudian mungkin caranya tidak selalu hanya secara pribadi, tapi bagaimana kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kelebihan yang belum kita miliki ini. Saya itu orangnya malas sholat ya. Saya mau berteman sama orang yang rajin sholat. Supaya apa? Supaya terpengaruh, supaya kebawa, supaya terwarnai ya. Ya, saya tuh orangnya malas puasa. Saya mau temenan sama teman saya yang puasanya puasa Daud ya, biar saya kemudian juga termotivasi untuk puasa. Ini juga bisa dilakukan. Jadi kita bisa melakukan upaya-upaya dengan program pribadi, sekaligus kita juga bisa melakukan upaya-upaya itu menjadi lebih baik dengan bersambung atau dengan berkumpul dengan orang-orang yang bisa mensupport kita. Selebih dari itu, yang paling utama adalah selalu berdoa kepada Allah, memohon taufik dari Allah, pertolongan dari Allah supaya kita dikuatkan untuk menjadi insan yang lebih baik. Demikian Allah.